Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat postingan Instagram slide. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa hal yang perlu kita miliki. Di antaranya adalah file PSD template, ya, dan beberapa foto yang nantinya akan saya contohkan cara untuk mengeditnya. Oke, di sini saya menggunakan Photoshop CC 2019. Kalau kamu mau menggunakan versi berapapun itu ya basically sama aja. Oke, setelah file PSD terbuka ya, kita klik pada bagian jadi nomor 3 ini ya, kita klik kanan, kemudian pilih slice tool, kemudian tahan Alt dan gunakan mouse untuk zoom in ataupun zoom out. Jadi kenapa mengklik slice tool itu supaya tanda garis pemotong slide-nya itu muncul ya. Oke, seperti ini. Oh iya, untuk Instagram sekarang maksimal slide itu sudah 20 ya. Karena kan tadinya cuma 10. Jadi, usahakan slide-nya itu maksimal 20. Tapi kalau kita mau bikin di bawah 20, baik itu 17, 13, atau bahkan cuma 5, itu bisa ya. Intinya maksimal 20, cuma 20. Oke. Di sini ada bagian sampul postingan slide ya. Di sini juga kita bisa lihat beberapa layers yang ada di dalam kanvas ya. Oke. Untuk pembuatan ataupun pengeditan bagian sampul itu sama persis caranya dengan cara membuat sampul reels ya. Jadi jika belum paham caranya, tonton dulu video cara penggunaan template sampul reels ya. Dan untuk pengeditan bagian foto-foto sebelah sini, caranya pun sama saja seperti yang sudah kita pelajari untuk ini ya. Oke, saya contohkan ya. Ini saya hapus dulu. Oke, sudah terhapus. Cara untuk memasukkan gambarnya, kita tinggal drag and drop saja gambarnya. Oke, seperti ini ya. Ini kita kecilkan sedikit. Dikira-kirakan saja. Oke. Kemudian di sini kan dia ada di atas rectangle ya. Jadi kita klik checklist dulu sebelah sini, kanan atas. Jadi gambarnya kan di layer paling atas ini ya. Kita pindahkan dengan cara drag di bagian bawah rectangle ini. Yang rectangle ini group. Kemudian kita arahkan gambar yang ada di dalam kotak ya. Kita arahkan gambar yang ada di dalam kotak, disesuaikan saja untuk posisinya. Kemudian contohnya seperti ini ya. Lalu kita akan menghapus bagian yang ada di luar kotak. Caranya kita klik kanan pada layers gambar, kemudian rasterize layer. Lalu kita pilih marquee tool di sebelah sini ya, di sebelah kanan paling atas. Kemudian kita drag and drop seperti ini. Kita drag, paskan pada garis rectangle-nya ini. Kemudian kita gunakan backspace pada keyboard untuk menghapus. Nah, seperti itu ya. Kita lakukan lagi pada sebelah kanan. Oke, kemudian bawah kita paskan pada bagian rectangle-nya ini ya, supaya kepotongnya itu tidak melebihi batas rectangle dalam. Oke. Dan ini. Oke, selesai ya. Untuk slide yang seperti ini caranya cukup seperti itu, simple. Cuma ya yang perlu kita perhatikan itu pemilihan foto.
Untuk pemilihan foto slide pertama itu usahakan jika kegiatannya itu ada keluarga dalam, berarti keluarga dalam terlebih dahulu. Jika tidak, ya bisa postingan-postingan ataupun gambar-gambar ya, maksudnya gambar-gambar yang itu berkaitan dengan inti acara. Bisa dilihat pada postingan-postingan yang sudah di-post, ataupun jika bingung kita diskusikan bareng-bareng di grup. Oke, untuk slide dengan gaya seperti ini caranya cukup mudah kan ya. Selanjutnya penggunaan slide seperti ini. Jadi ini konsepnya itu satu foto namun 2 slide ya. Kita bisa lihat di postingan Instagram kan seperti itu ya. Nah, cara membuatnya itu jadi seperti ini. Ini tadi kan ada 20 slide ya. Nah, ini sebenarnya kan 2 slide, cuma satu gambar cuma dipotong menjadi 2 slide seperti itu ya. Nah, seperti ini. Cara untuk memasukkan gambarnya ataupun main seperti ini sama saja seperti gambar yang atau editan yang tadi ya, sama aja. Cuma ini bedanya agak diperbesar lagi gitu doang sih sebenarnya. Dan yang perlu diperhatikan untuk gaya editan yang seperti ini, usahakan foto-foto yang di situ foto bareng. Ya, yang foto bareng ataupun ya foto yang di situ foto bareng lah ibaratnya. Kemudian yang perlu diperhatikan, kalau kita zoom bagian ini ya, ini kan ada garis biru seperti ini ya. Kalau kita zoom, ini kan garisnya nanti di sini ya, di mbak ini ya. Nah, usahakan kalau di sini ada foto dalam, jangan garisnya ini dipaskan ke fotonya keluarga dalam ya, jangan. Jadi usahakan yang dipaskan garis ini tuh fotonya ataupun bagian selain dalam gitu. Karena apa? Kalau nanti kita paskan bagian dalam, nanti fotonya keluarga dalam yang kepotong gitu, jangan ya. Dan untuk editan foto seperti ini ya, ini saya sembunyikan dulu fotonya ya. Nah, untuk gaya editan yang barusan itu sebenarnya cukup 1 slide, cuma di sini rectangle-nya itu ada 2 bagian terus digabungin dalam satu slide seperti itu ya. Dan cara membuatnya, kita masukkan dulu gambar yang mau dimasukkan. Kemudian ini kita kecilkan ukuran fotonya. Oke, kita asumsikan di sini atau kita letakkan di sini. Itu kan foto kedua dan ini ya. Kemudian saya kecilkan, kira-kirakan saja ya. Oke. Kemudian ini kan fotonya masih di atas rectangle ya, jadi kita pindahkan foto-fotonya ini dulu ke bawah rectangle ini ya, ke layer rectangle yang ini. Oke, saya pindahkan di sini boleh. Nah, ini kan udah di bawah rectangle, kemudian kita kira-kirakan dulu. Nah, contohnya seperti ini. Oke, belum kelihatan rapi ya, ya emang gak apa-apa. Oke, caranya ya, perhatikan foto yang gambar ini, yang gambarnya mbak dulu ya, itu saya klik pada layer, kemudian kita pilih layernya dulu, kemudian add layer mask, kemudian pilih pada bagian ini ya, gradient tool, kemudian klik pada bagian ini, pilih yang putih hitam ini ya, kita klik OK. Ini kan ada kayak tanda tembak ini ya, kayak kursor tembak ini, kayak titik gitulah. Kemudian kita tahan ini, pada bagian ini kita ganti yang atas itu warna hitam dulu. Caranya kita klik ini aja, kemudian kita tahan shift pada keyboard, lalu kita arahkan ke bawah sedikit saja. Oke, kita add layer mask di sini ya. Kemudian kita tahan shift ya. Kita klik dulu pada bagian layer gambarnya yang putra ya. Kita tahan shift pada keyboard, kemudian arahkan seperti ini. Nah, sudah itu ya. Terlihat menyatu
seperti itu kan ya. Oke. Kemudian untuk menghilangkan bagian di luar rectangle ini, kita pilih bagian fotonya. Kalau ini kan bagian rectangle ya, bagian layar mask. Kalau seperti ini kita di bagian layar mask, tapi kita pilih pada bagian gambarnya. Ya, perhatikan ini yang paling krusial ataupun penting. Ini yang paling penting ya. Kalau ini adalah bagian gambar, ini adalah bagian layar mask. Kita pilih pada bagian gambar, kemudian klik kanan dan restore layer, kemudian hapus seperti kita menghapus objek-objek yang seperti tadi ya. Nah, seperti itu. Kita ulangi pada bagian yang putra. Kita klik pada bagian gambar, kemudian klik kanan dan restore layer. Kita hapus bagian di luar kotak ini ataupun rectangle. Oke, sudah ya. Cukup seperti itu. Oke, untuk editan yang ini mudah juga sebenarnya. Caranya cukup kita pilih saja ya gambar ataupun foto yang sekiranya itu sesuai untuk dibuat seperti ini, atau bisa mempresentasikan atau istilahnya berkesan seperti itu ya. Pilih foto yang benar-benar berkesan ataupun inti dari acara itu. Dan nggak harus semua postingan itu ada bagian intinya, terserah aja. Tapi kalau mau bikin caranya seperti ini. Jadi gambarnya kan di bawah rectangle ya. Oke. Kemudian ini kita hilangkan. Kalau kita hilangkan nanti jadinya seperti ini. Kemudian saya masukkan foto, tinggal drag and drop saja. Kalau kebesaran kita kecilkan terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita sesuaikan saja. Oke, ini ya. Ini di sininya nanti ada bagian putih-putihnya ya. Itu di bawah juga ada, di atas juga ada. Nah, kalau di samping kiri kanan kan udah ada. Jadi tinggal atas dan bawah. Kemudian fotonya kita restore layer, caranya klik kanan pada gambarnya. Kemudian restore layer. Lalu merge with tool, lalu kita potong. Kita kira-kirakan saja agar ada tanda putihnya seperti ini. Kemudian bagian bawah juga kita potong. Kita kira-kirakan saja. Nah, di sini kan ada logo seperti ini ya. Kemudian untuk keterangan tinggal diedit seperti biasanya ya, tinggal diedit tulisannya. Dan udah seperti itu doang. Nah, kalau editan ya, kalau ngedit sejujurnya itu gampang-gampang aja, asal kita terbiasa ngedit. Dan yang perlu kita pahami sebenarnya adalah memilih foto yang sekiranya itu bagus ataupun cocok untuk dimasukkan ke slide kita. Seperti itu ya. Dan yang inti sebenarnya itu sampul, kemudian slide yang ini. Untuk slide yang ini ya, atau bahkan yang ini dan ini itu opsional ya, terserah mau dikasih atau enggak di postingan slide-nya. Yang terpenting itu adalah sampul dan juga foto-foto slide yang ini, seperti itu ya. Tapi kalau mau dikasih semuanya ini ya, ketiganya ini, ya nggak apa-apa.
Yang penting fotonya itu sesuai untuk dimasukkan ke editan seperti ini, gitu ya. Setelah editannya selesai, kita tinggal klik file, kemudian export, pilih save for web aplikasi, langsung klik save, bisa. Kemudian arahkan pada bagian yang mau kita simpan, mau ke bagian mana. Anggap aja desktop, kemudian save. Oke, setelah selesai kita cek gambarnya terlebih dahulu ya. Di desktop tadi kan ya, kemudian images. Dan ini gambar-gambar yang sudah diekspor tadi. Tapi biasanya kan kalau habis diekspor formatnya GIF ya. Itu kita rubah dulu menjadi PNG. Caranya menggunakan aplikasi namanya Format Factory. Kita buka aplikasi Format Factory. Oke, kemudian kita pilih gambar ya. Kemudian pilih yang PNG. Kemudian kita pilih gambarnya, kita drag ke bagian PNG-nya. Kemudian oke. Mulai ya. Kita tunggu sampai selesai semuanya. Kalau selesai biasanya muncul seperti ini di bagian kanan bawah, kemudian folder keluar ini. Nah, kita pilih foto yang tadi kita kemudian kita pilih foto yang tadi sudah kita ekspor ataupun ganti ke PNG seperti itu. Kemudian fotonya bisa kita kirim ke Telegram ataupun WhatsApp untuk kita posting ke Instagram ya. Cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.